Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pengolahan data. Nah, kalian simak videonya. Kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data untuk data tunggal. Ada beberapa istilah dalam pengolahan data. Yang pertama, modus, kedua, median, dan yang ketiga, min atau rata-rata. Modus adalah nilai atau data yang sering banyak muncul atau frekuensinya banyak. Contoh sekarang, nilai ulangan Naila 7, 9, 7, 8, 9, 9, 10, 9. Berapa kali Naila ulangan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Naila punya 8 nilai. Nah, sekarang kita lihat. Naila mempunyai nilai 7. Ada berapa? Ada 2. Naila mempunyai nilai 8. 8-nya ada berapa? 1. 9-nya? Oh, Naila ada 4 kali dia mendapat nilai 9. Kemudian Naila mendapat nilai 10 1 kali. Berarti nilai berapa yang sering muncul dalam nilai ulangan Naila? Yaitu angka 9. Karena angka 9 munculnya sebanyak 4 kali dibandingkan nilai yang lain. Maka modusnya adalah 9. Nah, pasti anak-anak sudah bisa semua, karena mencari modus dalam pengolahan data sangatlah mudah. Yang kedua, yaitu ada istilah median. Siapa yang tahu istilah median? Median adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah setelah data diurutkan dari data kecil atau terendah sampai tertinggi. Contoh, nilai ulangan sisi 7, 6, 8, 9, 5, 8, 10. Ada berapa deret? Ada berapa banyak data? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalian tahu bahwa angka 7 itu ganjil atau genap? Yaitu ganjil. Ya. Nah, sekarang kalau mencari median, diurutkan dulu dari data yang terkecil atau terendah sampai tertinggi, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau munculnya 2 kali juga ditulis 2 kali, seperti angka 8. Itu juga ditulis 2 kali. Setelah itu kita cari mediannya. Ya,
medianya diambil nilai yang tengah, letaknya di tengah. Supaya imbang, karena itu 7 deret, yang sebelah kiri 3, sebelah kanan 3, maka di tengah-tengahnya ada 1 angka, itulah yang dinamakan median. Yaitu mediannya berapa? Mediannya angka 8. Ya, atau bisa juga anak-anak melihat itu ada berapa deretan angka. Oh, ada 7. Ya. Kemudian 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 tambah 1 berapa? 7 tambah 1 8. 8 bagi 2 4. Maka untuk menentukan mediannya bisa diambil urutan yang keempat. Tetapi ingat bahwa data itu diurutkan dulu dari data terendah sampai tertinggi. Jelas anak-anak untuk mencari median? Nah, ini baru contoh yang mencari median, angkanya atau deretannya atau banyak datanya itu ganjil. Sekarang coba kita beri contoh yang deretannya genap. Apabila deretan bilangan genap, maka diambil 2 angka yang ada di tengah. Kemudian dijumlah baru dibagi 2. Contoh sekarang. Nilai ulangan matematika Digo berapa? Oh, 8, 7, 5, 9, 6, 9, 4, 8, 6. Kita hitung ada berapa deret, ada berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 deret. Ingat 10 itu bilangan apa anak? Ganjil atau genap? Genap ya, 10 bilangan genap. Maka diurutkan dulu menjadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kadang-kadang anak-anak ada yang tidak mengurutkan dulu, langsung diambil nilai tengahnya. Benar atau salah? Nah, itu salah. Harus diurutkan dulu dari data terendah sampai data tertinggi. Nah, kalau 10 deret, maka diambil 2 angka yang ada di tengah. Di situ 6 tambah 7 dibagi 2. 6 tambah 7 berapa? 13. 13 dibagi 2 hasilnya 6,5 atau 6,5. Maka mediannya 6,5. Cukup jelas anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak jelas dengan Sekarang istilah yang ketiga yaitu mean. Tulisannya mean. Ya. Apa artinya? Artinya adalah nilai rata-rata. Contoh, Galang mempunyai nilai ulangan IPS 9, 8, 6, 7, 8, 9, 7. Rata-ratanya dijumlah dulu berapa, dibagi banyak datanya. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti rata-ratanya yaitu 7,71. Itu adalah
nilai rata-rata. Nah, cara mencari rata-rata dalam bentuk tabel. Tentu saja anak-anak sudah bisa membuat tabel ya. Nah, di situ ada yang mendapat nilai 9 ada 3 siswa, yang mendapat nilai 8 5 siswa, yang mendapat nilai 7 ada 9 siswa, yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Kalau kita melihat ada tabel kemudian disuruh mencari rata-ratanya, maka tidak langsung 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 dibagi 4, itu keliru. Tetapi yang benar adalah 9 kali 3 ditambah 8 kali 5 ditambah 7 kali 9 ditambah 6 kali 3, kemudian dijumlah, kemudian dibagi 20. Dibagi 20. 20 dari mana? 20 dari banyak siswa. Yes, anak-anak? Baik. Berikutnya yaitu mencari rata-rata dalam diagram batang. Nah, di kelas 5 anak-anak sudah belajar tentang diagram ya. Ada diagram batang, diagram garis, ada diagram lingkaran. Nah, di sini apabila anak-anak menjumpai soal di situ ada diagram batang, kemudian disuruh mencari rata-ratanya, anak-anak perlu teliti. Ya, dibutuhkan ketelitian. Di situ rata-ratanya tahun 2007 di situ ada 30, 2008 35, 2009 40, 2010 50, 2011 ada 25. Kemudian dibagi dengan banyak data, yaitu dibagi 5. Maka hasilnya 36. Nah, sangat mudah kan? Anak-anak pasti bisa. Dan ini materi cukup mudah. Hanya kalian butuh ketelitian supaya bisa menghitung secara cermat dan tidak ada kesalahan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai pengolahan data. Semoga dapat kalian pahami. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.